اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kemudahan, dilancarkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melakukan hubungan intim bagi pasangan yang telah sah bukan hanya sekedar melepas syahwat semata, melainkan juga mengandung nilai ibadah. Karena bernilai ibadah, maka untuk mencapai kesempurnaan pahala, penting mengetahui hari dan waktunya yang baik untuk melakukan hubungan suami istri. Islam bukan hanya menerangkan tata cara berhubungan intim saja, melainkan diterangkan juga mengenai hari dan waktu yang baik untuk berhubungan intim. Sementara sebagai umat Islam menganggap bahwa Jumat adalah hari baik untuk berhubungan intim. Itu kenapa ada istilah sunnah Rasul yang belum tentu memang benar kaidah Islamnya. Lantas, benarkah hari Jumat adalah waktu yang baik untuk berhubungan intim? Adakah dalilnya? Hari yang baik untuk berhubungan intim. Meskipun pada dasarnya tidak ada hari buruk dalam Islam, akan tetapi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi menyatakan keutamaan berhubungan intim pada hari Jumat. Apakah kalian tidak sanggup berhubungan badan dengan istri kalian pada setiap hari Jumat? Hubungan badan dengan istri di hari Jumat mengandung dua pahala, pahala mandinya sendiri dan pahala mandi istrinya. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis itu, ulama-ulama hadis menilai bahwa kualitas hadis ini lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum. Namun dalam hadis lain ditemukan perihal kesunahan hubungan badan pada hari Jumat. Hadis yang dimaksud ialah hadis riwayat Aus bin Aus radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan membuat orang lain mandi, lalu berangkat pagi-pagi dan mendengarkan awal khutbah, dia berjalan dan tidak berkendaraan, dia mendekat ke imam, diam lalu berkonsentrasi mendengarkan khutbah, maka setiap langkah kakinya dinilai sebagai pahala amalnya setahun. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan hadis di atas hukumnya sunnah melakukan hubungan intim pada hari Jumat. Adapun waktu terbaik untuk berhubungan intim, perspektif Islam merujuk pada Al-Quran surat An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum bahagia di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menganggalkan pakaian luarmu, di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Meskipun tidak secara tegas ayat di atas menerangkan waktu berhubungan intim, akan tetapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para sahabat menyukai waktu-waktu tersebut untuk berhubungan intim. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, beliau menceritakan sebab tuturnya ayat ini. Ada pasangan suami istri di kalangan Ansar, dia sering membuatkan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika budaknya masuk ke kamar, memenuhi mereka tanpa izin di waktu yang mereka tidak sukai untuk ditemui. Kemudian sang istri melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia memenuhi seorang wanita ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut. Maksudnya ialah bahwa anak yang belum baligh atau tidak yang tinggal bersama tuannya untuk tidak masuk ke kamar pribadi orang tuanya atau kamar tuannya pada 3 waktu khusus tanpa izin. 3 waktu itu Allah sebut sebagai waktu aurat karena umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu itu. Adapun kebiasaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah
mendekati istrinya setelah tahajud. Hal ini berdasarkan cerita Asy'ad bin Yazid ketika bertanya kepada Aisyah tentang kebiasaan saat malam Rasulullah. Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu kemudian keluar menuju sholat jamaah. Hadis riwayat Nasai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, atas dasar tersebut, sebagai ulama menganjurkan agar berhubungan intim sebaiknya dilakukan di akhir malam, setelah tahajud, atau sebelum masuk waktu sholat subuh. Semoga menjadikan ilmu tambahan buat kita yang sudah bersuami istri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.